Halo semuanya, perkenalkan saya Nita Wulandari dengan NIM A101-1231296. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus kriminologi yang mana saya mengambil sebuah kasus yang cukup menggemparkan publik pada tahun 2024, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Yuda Alvandi terhadap Dante, anak dari orang terdekatnya, yaitu Tamara Tiasmara, yang mana saat itu merupakan kekasihnya sendiri. Untuk poin pembahasan yang pertama, yaitu kronologi kejadian. Yang kedua, teori kriminologi yang relevan terhadap kasus. Yang ketiga, upaya penanggulangan. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Oke, setelah teman-teman semuanya tahu poin pembahasan yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kronologi kejadian. Kasus pembunuhan Dante, anak dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Saat itu Yuda Alvandi merupakan kekasih Tamara, mengajak Dante berenang di kolam renang Taman Air Titamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tamara hanya mengantar, lalu meninggalkan Dante bersama Yuda. Berdasarkan rekaman CCTV, Yuda berulang kali membenamkan kepala Dante ke dalam air hingga 12 kali dengan durasi yang berbeda, yang bervariasi. Pada akhirnya, Dante lemas, tak sadarkan diri, dan meski dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Awalnya diduga kecelakaan tenggelam, namun rekaman CCTV membuktikan adanya unsur kesengajaan. Hasil penyelidikan dan ekshumasi menguatkan dugaan pembunuhan. Polisi menetapkan Yuda Alvandi sebagai tersangka dengan dakwaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancamannya mulai dari 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Jaksa menilai bahwa unsur perencanaan terbukti melalui tindakan kalkulasi sebelum korban dibenamkan. Setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Sempat ada upaya banding dari terdakwa, namun putusan ini dikuatkan oleh PT DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2025 menolak kasasi terdakwa sehingga vonis tersebut berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk dampaknya sendiri, ini tidak hanya berdampak pada keluarga korban saja, tetapi juga meluas ke dampak sosial dan hukum. Nah, di sini bisa teman-teman lihat alur peristiwanya secara singkat dan terstruktur, di mana menjelaskan awal peristiwa itu terjadi hingga sampai adanya putusan pengadilan yang menetapkan bahwa pelaku benar-benar bersalah. Lanjut ke poin pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teori kriminologi yang relevan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu teori kriminologi. Teori kriminologi adalah serangkaian konsep, gagasan, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan penyebab, pola, serta cara mencegah kejahatan. Dalam kriminologi, teori ini dipakai untuk memahami mengapa seseorang melakukan tindak kriminal, bagaimana kejahatan itu terjadi, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, baik dari sisi individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, ada 3 teori yang relevan. Yang pertama yaitu strain, yang kedua kontrol sosial, dan yang ketiga pilihan rasional. Yang pertama teori strain. Menurut Robert Camerton, kejahatan muncul akibat tekanan atau prestasi karena gagal mencapai tujuan secara sah. Strain timbul dari kegagalan meraih tujuan positif, hilangnya stimulus positif, hadirnya stimulus negatif, atau perbedaan harapan dengan kenyataan. Dalam kasus Yuda, rasa frustasi karena hubungannya dengan Tamara tidak direstui, serta dipicu kecemburuan menimbulkan dendam yang mendorong melakukan tindak kriminal. Yang kedua yaitu teori kontrol sosial. Travis Hirschi menjelaskan bahwa kepatuhan hukum bergantung pada 4 ikatan sosial, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan. Kejahatan terjadi saat ikatan tersebut melemah. Pada Yuda,
Lemahnya kontrol sosial terlihat dari kekerasan fisik yang dilakukannya pada Tamara sejak 2022 hingga berlanjut pada Dante. Hal ini menunjukkan kurangnya ikatan moral, keluarga, dan lingkungan, sehingga ia kehilangan kontrol diri dan melanggar norma hukum. Dan yang ketiga yaitu teori pilihan rasional. Teori ini menekankan bahwa kejahatan adalah keputusan sadar dan adanya kesadaran dan perencanaan sebelum melakukan perbuatan kriminal. Dalam kasus Yuda, rekaman CCTV menunjukkan ia menoleh kanan kiri untuk memastikan situasi aman sebelum membenamkan Dante. Tindakan ini membuktikan adanya perencanaan minimal, sehingga sesuai dengan unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Tiga teori ini saling melengkapi. Strain menjelaskan motif emosional, kontrol sosial menggambarkan lemahnya pengadilan diri dan ikatan sosial, sedangkan pilihan rasional menegaskan adanya kesadaran dan perencanaan dalam tindakan. Penanggulangan kasus pembunuhan YA terhadap Dante dapat dilakukan dengan strategi yang mengacu pada teori kriminologi yaitu teori Strain, teori kontrol sosial, dan teori pilihan rasional yang dipadukan secara holistik. Strategi ini menekankan keseimbangan antara pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, serta partisipasi masyarakat dengan tujuan utama yaitu menekan terjadinya serta memperbaiki perilaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan mencegah kejahatan sebelum terjadi, antara lain yaitu melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyuluhan hukum, penguatan sistem pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini sejalan dengan teori Strain yang menyoroti pentingnya mengurangi tekanan sosial, ekonomi, maupun emosional yang dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya, upaya represif menekankan penegakan hukum, pemberian hukuman yang tegas, serta pemulihan kerugian korban. Hal ini sejalan dengan teori pilihan rasional yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan bertindak setelah mempertimbangkan risiko dan keuntungan. Atau dengan kata lain, ada kesadaran sebelum berbuat kejahatan. Penerapan hukum yang konsisten didukung program rehabilitasi dan restoratif justice diharapkan mampu memberi efek jera sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pelaku. Selain itu, strategi kontrol sosial juga menekankan pentingnya penguatan peran keluarga, sekolah, komunitas, dan media massa dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap norma dan aturan hukum. Sementara itu, rehabilitasi melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi narapidana bertujuan untuk menekan angka residivisme agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Keberhasilan upaya juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media, pemanfaatan teknologi, sistem pelaporan berbasis komputer, serta transparansi dalam penegakan hukum dapat memperkuat pengawasan dan pencegahan kejahatan. Oke, sekarang kita lanjut ke poin pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjut ke poin pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan. Kasus pembunuhan Dante menunjukkan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan rasional. Teori Strain menjelaskan dorongan prestasi dan kecemburuan. Teori kontrol sosial menyoroti lemahnya ikatan moral, sedangkan teori pilihan rasional menegaskan adanya perencanaan matang sesuai pasal 340 KUHP. Peristiwa ini menimbulkan trauma keluarga, guncangan publik, serta meningkatkan kesadaran perlindungan anak. Vonis 20 tahun bagi pelaku menegaskan fungsi hukum sebagai penegak keadilan dan efek jera. Sementara pencegahan kejahatan serupa memerlukan strategi preventif, represif, rehabilitatif, dan secara sinergis.